dasar negara, Pancasila memiliki peran fundamental dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum serta kebijakan di Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman moral dan etika bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mengarahkan perilaku dan sikap warga negara agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam hubungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmonis. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Pancasila di era globalisasi. Pancasila di era globalisasi ini sangat diperlukan sebagai filter untuk memilih budaya yang diterima dan masuk sehingga menghasilkan manfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, Pancasila berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Karena di era globalisasi ini batasan-batasan antar negara seakan tidak terlihat, sehingga kebudayaan luar serta informasi-informasi berita internasional masuk dengan mudah di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan Pancasila di era globalisasi. Di sini saya akan menjelaskan sila pertama. Sila pertama ini menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan dan mengedepankan toleransi antar umat beragama. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai cara penerapan sila pertama di era globalisasi. Yang pertama, menjaga toleransi beragama. Nah, untuk meningkatkan toleransi beragama ini, kita bisa melakukan kampanye publik yang mendorong kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, memastikan kebebasan beragama. Di era globalisasi ini, kebebasan beragama harus dijamin dan dilindungi. Setiap orang, setiap individu berhak memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa tekanan atau diskriminasi. Nah, pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang melindungi kebebasan beragama. Lalu yang ketiga, kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai agama dapat menjadi dasar moral yang sangat penting dan etika dalam berkehidupan sehari-hari. Di era globalisasi ini, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, spiritual, dan etika ke dalam praktik sosial, ekonomi, dan juga politik. Lalu yang keempat, meningkatkan dialog dan kerjasama internasional. Globalisasi memberikan manfaat, yaitu membuka peluang kerjasama antar negara dan juga kelompok agama di seluruh dunia. Ini dapat memperkuat pemahaman lintas budaya dan juga agama serta mengatasi masalah bersama. Lalu yang terakhir, yang kelima, menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Teknologi dan media sosial memainkan peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi. Ini bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang toleransi beragama dan juga persatuan. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, sila pertama Pancasila dapat tetap relevan dan menjadi landasan kuat bagi kehidupan beragama yang harmonis di era globalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan Pancasila di era globalisasi pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab di era globalisasi. Di era globalisasi ini kita memang perlu menuntut upaya untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan peradaban dalam menghadapi perubahan global. Berikut tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Kita dapat melakukan tindakan seperti melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, menyusun atau menerapkan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, menindak tegas pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan yang kedua yaitu menghargai keberagaman. Menghormati perbedaan dan menolak diskriminasi merupakan salah satu contoh tindakan menghargai keberagaman. Selanjutnya, mengembangkan kebijakan yang mendukung inklusi sosial. Tindakan ketiga yang dapat kita lakukan
itu membangun kesadaran dan kepedulian sosial, contohnya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dalam pendidikan, serta kampanye sosial yang mengajak masyarakat untuk peduli dan berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan. Kegiatan atau tindakan keempat yang dapat kita lakukan yaitu membangun kemandirian dan integritas nasional. Contohnya, mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendorong inovasi dan kemandirian ekonomi. Tindakan terakhir yang dapat kita lakukan dalam menerapkan Pancasila di era globalisasi pada sila kedua yaitu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam teknologi dan media. Contohnya, membuat atau menyebarkan konten yang mengedukasi tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta melawan konten negatif yang merusak moral dan etika. Yang pertama, memperkuat identitas nasional. Globalisasi dapat menyebabkan budaya asing itu bisa masuk ke bangsa Indonesia. Caranya untuk menanggulangi itu mengajarkan sejarah kepada murid-murid pada jenjang SD, SMP, SMA atau kuliah. Kegiatan ini kita bisa mengajarkan kepada mahasiswa yang dimana ketika kuliah ini banyak sekali mahasiswa yang sangat-sangat dengan mudah terjerumus pada budaya asing. Yang kedua, mengembangkan rasa nasionalisme. Mengembangkan rasa nasionalisme ini sangatlah penting ya, apalagi untuk kaum para pemuda. Gimana cara kita tuh bisa membuat kaum para pemuda itu untuk mencintai tanah air Indonesia? Yang pertama, dengan cara melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial apa saja? Misalnya kayak taman, kita bisa sedikit demi sedikit memupuk bangsa, memupuk para pemuda untuk mencintai bangsa Indonesia dengan cara mempromosikan tokoh-tokoh pahlawan Oke, penerapan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di era globalisasi memerlukan penyesuaian dan penguatan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa cara penerapan sila keempat di era globalisasi. Yang pertama, memperkuat demokrasi dan partisipasi publik, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik melalui pemilihan umum, referendum, dan forum-forum publik. Yang kedua, mendorong musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat adalah nilai penting dalam Pancasila yang perlu diterapkan dalam setiap keputusan. Ini dapat dicatat dengan mengadakan diskusi dan forum musyawarah di berbagai tingkatan masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan politik dan kesadaran bernegara. Untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif, pendidikan politik dan kesadaran bernegara harus ditingkatkan.
yaitu mengajarkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi dalam demokrasi. Teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat, seperti mengembangkan e-governance untuk memudahkan warga berinteraksi dengan pemerintah dan mengakses layanan publik. Yang terakhir ada menguatkan peran lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan seperti DPR dan DPRD harus berfungsi secara efektif dan benar-benar mewakili suara rakyat, seperti mendorong anggota dewan untuk terlibat aktif dalam dialog dengan konstituen mereka. Hai teman-teman, saya Helisha. Selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit tentang materi penerapan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di era globalisasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era globalisasi, penerapan sila Pancasila membutuhkan perhatian khusus nih teman-teman. Yang pertama, dengan mengurangi kesenjangan ekonomi, dapat melalui kebijakan redistribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan diperluas untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua, dengan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan sistem jaminan sosial yang komprehensif dan program bantuan sosial untuk kelompok rentan. Dan yang ketiga yaitu dengan pemerataan pembangunan, mengalokasikan anggaran untuk daerah terpencil dan meningkatkan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi merata. Yang keempat, memastikan keadilan dalam akses teknologi dengan peran pemerintah dalam memperluas akses internet dan literasi digital, serta mengembangkan layanan digital untuk akses publik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan pembangunan dan dialog publik. Mampu mengakomodasi keberagaman ini tanpa mengorbankan identitas nasional. Yang kedua, adanya tantangan teknologi dan informasi. Perubahan cepat dalam teknologi dan komunikasi mempengaruhi interaksi sosial dan penyebaran ideologi. Pemerintah perlu mengelola informasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kesejahteraan dan keadilan. Globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sekian penyampaian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wa akhiran, wassalamu